Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai saudara Dedi Arizal. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan tema objek tentang Kabupaten Tebo dari berbagai sudut pandang sejarah, sosial, dan ekonomi. Oke, saya langsung tanya kepada narasumber, bagaimana sejarah berdirinya Tebo atau semacamnya. Mungkin bisa dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan tanya dari saudara Rizky Kusutio. Sejarahnya itu dimulai dari masa prasejarah ya, di mana daerah ini telah dihuni oleh berbagai suku dan etnis sejak ribuan tahun yang lalu. Namun catatan sejarah tertulis lebih jelas dimulai dari masa kerajaan Melayu yang memiliki pengaruh besar di wilayah Sumatera. Wilayah Kabupaten Tebo pada masa itu termasuk dalam kekuasaan kerajaan Melayu. Hingga sampai pada ke abad 19, wilayah di Kabupaten Tebo sebelumnya mengalami perkembangan signifikan. Terlebih lagi datangnya bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Tebo sekarang. Namun setelah 1945 Indonesia memerdekakan dari Belanda. Nah, Kabupaten Tebo sudah termasuk wilayah Indonesia, yang mana perkembangannya lebih besar lagi, termasuk diantaranya yaitu dari sektor ekonomi, budaya, dan transformasi. Dan transformasi juga dilakukan pada saat itu, yang mana dari sistem pemerintahan kolonial menjadi sistem demokrasi yang diatur oleh Konstitusi Indonesia. Jadi pada awalnya pada masa kolonial yang berkuasa di daerah Tebo itu menggunakan sistem pemerintahan kolonial sehingga pada saat Indonesia telah melepaskan atau memerdekakan diri dari Belanda, maka sistem tersebut diubah menjadi demokrasi yang diatur oleh Konstitusi Indonesia itu sendiri. Nah, Kabupaten Tebo, bagaimana sih Kabupaten Tebo dari segi budaya? Kabupaten Tebo itu bagaimana kita ketahui kaya akan warisan budaya Melayu yang kental seperti tarian, musik, dan kuliner khas Melayu. Termasuk juga nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi adat tetap dijunjung tinggi di daerah Tebo tersebut. Meskipun dalam era globalisasi ini terjadi perubahan dan penetrasi budaya dari luar, karena sempat dijajah tadi kan, jadi kayak ada penetrasi dari budaya luar begitu. Nah, secara ekonomi Kabupaten Tebo ini memiliki potensi yang besar dalam sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Namun tantangan besar terletak pada pengembangan infrastruktur dan sumber daya untuk mengingatkan daya saing ekonomi daerah. Mengingat Tebo itu daerah asli sendiri, dan setelah saya melakukan riset memang infrastruktur itu di sana memang agak kurang, atau semangatnya memang agak kurang, karena apa besar-besarnya untuk mungkin para pejabat atau para Pemda untuk memperbaiki infrastruktur di Tebo. Pesan saya selaku masyarakat Kabupaten Tebo untuk Pemda di daerah tersebut, agar kedepannya lebih dimaksimalkan lagi kemajuan di daerah Tebo. Memang di daerah Tebo tersebut memang tempatnya agak kecil ya dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Tetapi jangan itu menjadikan kekurangan di kabupaten Tebo itu sendiri. Namun jadilah kekurangan itu kelebihan dan bisa dimanfaatkan untuk memajukan Kabupaten Tebo itu sendiri. Oke, dari tadi kan Pak Saudara Jadi menyebutkan bahwa sumber ekonomi dari
masyarakat Tambang itu beragam seperti bertani. Mungkin dari bertani itu apa saja bidangnya? Apakah karet atau sawit? Oh, itu macam-macam, saudara Rizky. Ada juga sebagian itu ibarat kata itu 20%-nya pertanian. 30% lah pertanian, 30% pertanian, terus 20% pertambangan dan yang lainnya lagi. Jadi kalau saya lihat itu memang banyak di pertanian saudara Rizky. Seperti karet, sawit, pinang, dan lain-lain sebagainya. Di sektor pertambangan itu masih adakah tambang ilegal seperti daerah saya mungkin atau Mungkin sejauh yang saya ketahui sudah tidak ada lagi yang namanya tambang ilegal dan semuanya sudah ada dilegalisasikan oleh pemerintah. Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya itu tentang sosial budaya. Bagaimana sosial budaya di sekitar masyarakat kamu? Apakah masih menjunjung tinggi tentang adat kegotong royongan atau tidak? Kalau sudah bersifat individual? Kalau menurut saya itu sudah seperti ngambang-ngambang sudah, kayak ngambang-ngambang. Tapi sopan santun dan yang lainnya itu kayak menghormati orang yang lebih tua itu masih dijunjung tinggi. Namun kayak semacam adat-adat ada juga di beberapa daerah itu masih kental gitu. Itu mungkin itu saja temuan dari hasil wawancara saya dengan saudara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.